Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks narasi dalam cerita imajinasi. Teks narasi merupakan suatu teks yang berisi cerita. Nah, salah satunya adalah cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan sebuah teks yang dia disebut juga sebagai cerita fantasi. Jadi cerita fantasi dan cerita imajinasi itu sama saja ya. Cerita imajinasi merupakan suatu teks yang berisi gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal penulis yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi kalau kalian menulis sebuah cerita yang di situ ada hayalan kalian di dalamnya, maka disebut sebagai cerita imajinasi. Ciri-ciri dari cerita imajinasi diantaranya adalah 1. Cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita bersifat fiksi, artinya cerita imajinasi ini tidak nyata ya. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi adalah suatu tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita ada 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sezaman. Dan yang ketiga, latar lintas waktu futuristik. Nah, latar lintas waktu masa lampau di sini cerita imajinasi dia menggunakan waktu di masa yang lalu. Biasanya cerita imajinasi di sini bercerita tentang suatu hal yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya 400 tahun sebelum Masehi atau bertahun-tahun sebelum hari ini. Sedangkan untuk latar waktu sezaman ialah cerita imajinasi menggunakan latar waktu sezaman, yaitu pada hari ini. Kemudian latar lintas waktu futuristik. Di sini cerita imajinasi menggunakan waktu yang akan datang atau masa mendatang, 100 tahun yang akan datang, 10.000 tahun yang akan datang, atau berapapun sesuai dengan hayalan dari penulis. Jenis cerita imajinasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibagi menjadi 2. Yang pertama, cerita imajinasi total. Yang kedua, cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi total merupakan sebuah cerita yang berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyatanya itu tidak ada. Jadi, total seluruh cerita imajinasi ini berisi tentang imajinasi dari penulis, tidak ada kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Sedangkan yang kedua, cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi irisan di sini ialah sebagian cerita dalam cerita imajinasi ada kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jadi sebagiannya ada dalam kehidupan nyata, sebagian lainnya hanyalah sebuah hayalan dari penulis. Unsur-unsur cerita imajinasi ada 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini berisi tema. Tema merupakan ide pokok dalam suatu cerita. Contoh tema misalnya adalah tema persahabatan, keluarga, petualangan, sekolah, dan lain sebagainya. Latar di sini ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat berisi tentang tempat di mana cerita itu dibuat. Misalnya, cerita itu bercerita tentang suatu tempat yang sangat indah, di dongeng-dongeng, di negeri dongeng. Nah, itu latar tempat. Kemudian waktu. Waktunya itu ada pukul berapa, tahun berapa, tanggal berapa, pagi, siang, sore, malam. Kemudian suasana yang disajikan dalam cerita imajinasi, apakah suasananya menyenangkan, mengharukan, atau yang lainnya. Kemudian penokohan. Nah, ada namanya tokoh, ada namanya penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam suatu cerita, sedangkan penokohan adalah karakter atau watak dari si tokoh tersebut. Tokoh dan penokohan di sini ada yang dikenal sebagai tokoh antagonis, ada yang dikenal sebagai tokoh protagonis. Antagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh yang baik.
Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam suatu cerita. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, penulis menggunakan kata aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, penulis biasanya menggunakan kata dia, nya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut sebagai amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam suatu cerita. Jadi meskipun ceritanya sebuah cerita fantasi atau imajinasi, biasanya penulis tetap menuliskan amanat atau pesan di dalam ceritanya. Selanjutnya alur. Alur merupakan jalannya cerita. Dan terakhir adalah konflik. Konflik adalah pertikaian atau permasalahan dalam suatu cerita. Sedangkan untuk unsur-unsur ekstrinsik cerita imajinasi ada bahasa. Bahasa yang digunakan bahasa apa? Kemudian gaya bahasanya ada atau tidak? Ada majasnya atau tidak? Kemudian latar belakang pengarangnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Itu terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita imajinasi. Ya, jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai pengertian unsur cerita imajinasi. Sampai bertemu lagi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.